Ya, berikutnya saya akan bahas vektor tinjauan vektor pada R2. Jadi kali ini kita akan bahas tinjauan vektor dari R2. Kalau sebelumnya bahasan vektor yang di situ ditekankan pada vektor berbentuk geometris dan vektor berbentuk aljabar. Ya, ini sudah penggabungan antara keduanya di sini. Di sini vektor ditinjau dari pada R2, pada bidang. Jadi kalau pada bidang berarti ini dikaitkan dengan sumbu koordinat, yaitu sumbu X, ini sumbu X, kemudian ini sumbu Y. Itulah tinjauan vektor pada R2. Nah, itu yang pertama yang perlu saya sampaikan nanti. Kita perhatikan di sini. Ini dasar terlebih dulu. Kalau di sini itu titik P itu 1,2, P-nya itu 1,2, berarti X-nya 1, berarti dia lurus dengan 1. Kemudian Y-nya itu lurus dengan 2. Jadi kalau ada P 1,2 artinya apa? Titik ini lurus dengan X sama dengan 1 ini, lurus dengan Y sama dengan 2. Kemudian kalau TQ tertuliskan 5,4 artinya X-nya kan 5, dia lurus dengan 5 pada sumbu X, kemudian dia lurus 4 pada sumbu Y. Itu yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Ini sebagai pangkal pemahaman yang harus kalian pahami untuk bisa memahami bagaimana vektor, tinjauan vektor di R2. Ya, ini lanjut. Nah, sudah. Saya teruskan sekarang. Ini ada titik P, ini ada titik Q, anak panahnya dari P menuju Q. Berarti namanya vektor PQ. Jadi itu namanya vektor PQ. Siapa vektor PQ? Ini vektor PQ. Vektor PQ itu vektor yang berupa garis. Jadi vektor PQ ini di sini adalah vektor secara geometris karena dia berbentuk garis yang di pangkal itu ada titik P, kemudian di ujungnya adalah titik Q. Nah, ini vektor dalam bentuk geometris. Nah, kemarin artinya sebelum ini kita membahas tentang vektor secara geometris. Nah, kalau ada vektor secara geometris bisa diubah ke dalam bentuk vektor secara aljabar. Kemudian kalau nanti bentuk aljabar juga bisa dibawa ke bentuk geometris gitu. Jadi berlaku boleh. Gitu ya. Ini tujuan kita nanti akan menentukan vektor PQ secara aljabar, bentuk aljabar. Kalau dalam hal ini PQ adalah ruas garis berarah, ini berarti vektor yang berbentuk geometri. Kemudian nanti tujuan saya adalah bagaimana menentukan vektor secara aljabar dari vektor PQ itu. Nah, sekarang kita amati sekarang. Berarti kalau ke sini berarti dari 2 ini sampai ke sini berarti 5. Jadi panjangnya jarak dari sumbu Y sampai ke sini itu adalah 5, sama dengan panjangnya ini 5 satuan. Saya ulangi, panjangnya dari sumbu Y ini sampai ke perpotongan titik-titik ini adalah 5 karena sama ini. Sama. Kemudian dari titik P ke sumbu Y itu sama dengan 1 ke 0. Jarak titik P ke sumbu Y atau jarak sumbu Y ke titik P itu sama dengan jarak antara sumbu Y pangkal koordinat 0 ini dengan 1. Berarti kalau ini 1, berarti ini 1. Nah, berarti nanti panjangnya 1 satuan. Ini nanti panjangnya adalah 1 satuan. Nah, kemudian dari sumbu Y
sampai ke ujung sini adalah 5. Sementara sumbu Y terhadap P, jarak sumbu Y terhadap P ada 1. Berarti nanti jaraknya ini ke sini. Jaraknya ini ke sini adalah 5 dikurangi 1. Gimana logikanya? Kalau dari sumbu Y sampai di sini itu adalah 5, sementara ini adalah 1, maka ini saja adalah 5 dikurangi 1. 5 dikurangi 1. Kemudian dari jarak antara sumbu X ke titik Q adalah sama dengan 0 sampai ke 4. Adalah 4 satu. Jarak antara sumbu X dengan Q, jarak sumbu X dengan Q sama dengan jarak pangkal koordinat dengan 4 ini. Berarti ini ke sini 4 satuan, maka jarak sumbu X ke titik Q ini adalah 4 satuan. Sementara jarak titik ini, katakanlah satu titik di sini yang memudahkan titik ini. Jarak titik ini ke sumbu X itu sama dengan jarak 2 ini ke pangkal koordinat. Jarak 2 ke pangkal koordinat adalah 2 satuan. Jadi jarak ini nanti juga 2 satuan. Ini 2 satuan. Nah, sementara itu tadi sudah saya katakan bahwa jarak antara titik Q dengan sumbu X itu ada sama dengan jarak 4 ini ke 0, berarti 4 satuan. Berarti jarak Q ke sumbu X adalah 4. Ke sini itu 4, sementara ke sini 2, berarti ini hasilnya adalah 4 dikurangi 2. Saya ulangi, kenapa 4 dikurangi 2? Karena jarak Q ke sini itu sama dengan 4, sementara ini itu sama dengan 2. Berarti ini nanti ya 4 ini dikurangi 2 ya. Nah, sekarang kita sudah bisa menentukan. Berarti nanti kesimpulannya vektor PQ seperti kemarin. Nah, ini vektor secara geometri. Sekarang siapakah vektor PQ secara aljabar dulu ya? Kalau ini vektor PQ secara geometri, berbentuk geometri, sekarang kita akan menentukan vektor PQ secara aljabar. Sekarang dari P menuju Q, dia melangkah ke sini berapa langkah? Ini itu adalah 5 min 1 langkah. 5 min 1 langkah. Kemudian ini dari P menuju Q itu ada ini ke sini. Ke kanan sejauh 5 min 1 langkah atau 5 min 1 satuan. Kemudian naik ke atas, setelah posisinya titik Q, berarti dari titik ini naik ke atas sejauh 4 min 2. Nah, min 2. Saya ulangi. Saya ingin menentukan vektor PQ dalam bentuk aljabar. Dalam gambar ini vektor PQ dalam bentuk geometri. Tadi sudah ditentukan bahwa ini panjangnya ini ke sini itu adalah 5 min 1 satuan. Kemudian panjangnya ini ke sana adalah 4 min 2 satuan. Berarti vektor PQ nanti adalah dari P untuk menuju ke Q ke kanan sejauh 5 min 1, ini 5 min 1, kemudian ke atas sejauh 4 min 2. Sehingga nanti vektor PQ nanti sama dengan adalah 4
tulis sama dengan 4,2. Ya, itulah cara menjelaskan bagaimana yang awalnya itu diketahui vektor PQ secara geometris, kemudian sudah ditentukan juga diketahui titik-titiknya, kemudian saya tadi menentukan bagaimana menentukan vektor PQ secara aljabar seperti ini. Ya. Berikutnya adalah ini ada titik R 1,5. Kalau ada titik R 1,5 berarti dia 1 itu lurus dengan ini. X-nya 1 ini lurus dengan 1 ini. R ini lurus dengan 1 untuk vertikal. Kemudian dia lurus dengan 5. Jadi kalau ada R 1,5 berarti R ini lurus dengan 1. Kemudian R itu lurus dengan 5. Kemudian ada titik S 4,2. Titik S itu 4,2. Berarti titik S nanti lurus dengan 4 karena X-nya 4, lurus dengan 4. Kemudian Y-nya nanti ini lurus dengan 2. Dialah 4,2. Ya. Nah, sekarang kita ingin menentukan vektor RS secara geometri. Ini namanya titik pangkal, ini namanya titik ujung. Untuk menentukan vektor secara geometris harus berangkat dari titik pangkal. Dari titik pangkal nanti bergerak ke kanan kah atau ke kiri. Kalau kemudian dilanjutkan oleh gerakan ke atas atau ke bawah. Ya. Jadi kita ingin menentukan vektor RS secara geometri. Karena ini panahnya dari R menuju S, maka vektor ini adalah vektor RS. Jadi ini namanya vektor RS. Ini namanya vektor RS. Nah, sekarang sebelum saya menentukan vektor RS secara geometri, maka perlu diketahui komponen-komponen yang harus ditentukan dahulu. Nah, sekarang kalau katakanlah ini saya beri titik, nah, jarak titik ini terhadap sumbu Y adalah 4. Kenapa? Jarak titik ini terhadap sumbu Y ya sama dengan jarak 4 ke pangkal koordinat. Nah, pangkal koordinat. Saya ulangi. Jarak sumbu Y ke titik ini berarti sama dengan jarak pangkal koordinat keempat ini. Berarti jarak sumbu Y dengan titik ini adalah 4 satuan. Kemudian jarak sumbu Y dengan R, jarak sumbu Y dengan R itu sama dengan jarak titik pangkal koordinat dengan 1. Jadi jarak ini ke titik R, jarak sumbu Y ke titik R ini sama dengan jarak pangkal koordinat terhadap 1 ini. Berarti ini 1. Berarti ini 1. Nah, kemudian saya tulis barang. Jarak sumbu Y ke titik ini itu sama dengan 4. Sementara jarak sumbu Y terhadap titik R adalah sama dengan 1. Berarti jarak titik yang 1 unjuk ini sampai ke sini itu adalah 4 dikurangi 1. 4 dikurangi 1. Tuh. Kemudian jarak titik ini terhadap sumbu X itu sama dengan jarak 5 ini terhadap 0. Berarti jarak titik ini terhadap sumbu X sama dengan 5. Sama dengan 5. Kemudian jarak titik S terhadap sumbu X itu sama dengan jarak 2 ke pangkal koordinat. Jadi jarak S terhadap sumbu X itu sama dengan jarak 2 terhadap 0. Berarti jarak titik S terhadap sumbu X ini sama dengan 2. Ini sama dengan 2.
Ya, saya ulangi di sini. Jarak titik S terhadap sumbu X sama dengan ini. Berarti 2. Nah, tadi saya sudah sebutkan jarak titik ini terhadap sumbu X itu sama dengan 5. Sementara ini ke sini itu sama dengan 2. Ini jarak titik ini terhadap sumbu X itu sama dengan 5. Nah, sementara ini jarak ini ke sini itu sama dengan 5. Sementara ini ke sini itu sama dengan 2. Jarak ini ke sini sama dengan 2. Berarti jarak titik ini terhadap ini, jarak titik ini terhadap S berarti sama dengan 5 dikurangi 2. Ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya sekarang sudah komponen-komponen yang mau kita gunakan untuk menentukan vektor RS secara geometri sudah lengkap. Jadi untuk menentukan vektor secara geometri RS itu komponennya adalah ini berapa satuan, ini berapa satuan. Jadi sudah ada, sudah ditentukan. Berarti berikutnya adalah vektor RS. Nah, jadi selalu berangkat dari pangkal. Kalau tadi anak panahnya dari P menuju Q, berarti berangkatnya dari P ke kanan kemudian ke atas, dari pangkal menuju ujung. Ini karena anak panahnya adalah dari R ke S, maka pangkalnya adalah titik R. Sekarang untuk menentukan vektor secara geometris dari vektor RS ini, geometris, ya berangkat dari pangkal. R untuk menuju S itu harus bergerak ke kanan sejauh 4-1, ke kanan 4-1 gitu. Karena dia dari R akan menuju S, berarti R-nya dari R bergerak ke kanan sejauh 4-1, berarti positif. Kemudian bergerak ke bawah sejauh 5-2. Karena ke bawah bergerak sejauh 5-2. Ya. Saya ulangi. Saya ingin menentukan vektor RS secara geometri. Berarti karena ini vektor RS berarti pangkalnya di R. Dari titik R, dari titik pangkal menuju titik ujung itu harus bergerak ke kanan sejauh 4-1. Kemudian setelah itu bergerak sejauh 5 ke bawah 5-2 satuan. Ini itu 5-2 satuan. Min ini karena dia bergerak ke bawah. Nah, sehingga ini diproses. Berarti ini diproses. Ya. 4 dikurangi 1 itu adalah 3. Hati-hati di sini. Ini 5 dikurangi 2. 5 dikurangi 2 itu 3. Tetapi ini ada min karena tadi turun ke bawah. Berarti ini adalah min 3. Nah, jadi nanti vektor RS secara geometri adalah ini. Vektor bentuk aljabar dari vektor RS adalah ini. Nah, maksud saya vektor RS dalam bentuk aljabar. Kalau RS di sini adalah bentuk vektor RS dalam bentuk geometri. Ya, di sini. Nah, ini bisa ditulis adalah 3, min 3. Ya, begitulah cara menentukan vektor RS secara aljabar. Vektor RS berbentuk aljabar yang diketahui vektor RS berbentuk geometri. Ya, itulah caranya. Yang ketiga adalah di sini. Ini adalah titik T. Ini adalah titik T. Nah, titik T gitu. T. Dia titik T-nya min 2,1. Berarti titik T ini lurus dengan min 2 dan lurus dengan 1. Karena T-nya itu
X yang min 2 ininya 1. Titik T nanti lurus dengan min 2 dan lurus dengan D-nya sama dengan 1 ya. Kemudian titik P-nya ini 3,5, berarti titik P ini lurus dengan, karena X-nya 3, titik P nya lurus dengan 3 dan P-nya nanti lurus dengan 5. Itu yang harus kalian pahami ya. Berikutnya adalah berarti nanti jarak antara titik ini, katakan saya beri nama titik, ini titik ini ya. Ini jarak titik T terhadap titik ini adalah sama dengan jarak terhadap min 2 ke 3. Min 2 ke 3 ya. Atau kalau ke sini, nah sini itu jarak ke sini itu adalah 3. Jarak sumbu Y ke titik ini sama dengan 3 ya. Kemudian jarak sumbu Y ke titik T itu adalah min 2. Jadi jarak titik T ke sumbu Y itu sama dengan jarak ini ke sini. Kemudian jarak sumbu Y ke titik ini sama dengan 3. Jarak sumbu Y ke titik ini sama dengan 3 karena sama dengan ini. Sementara jarak nih sumbu Y ke titik T adalah 2 satuan. Ya. Berarti jarak titik T, ke titik ini adalah 3 min 2. Ke sini 3, ke sini itu adalah 2. Ini 3 min 2. Ya. Kemudian jarak titik P ke sumbu X sama dengan jarak 5 ke 0. Ini 0. Jarak titik P ke sumbu X itu sama dengan 5. Sementara jarak titik ini terhadap sumbu X adalah sama dengan jarak 1 ke 0. Jarak titik ini ke sumbu X adalah sama dengan jarak 1 ke 0 adalah 1. Sehingga jarak titik P terhadap titik ini, tadi jarak P terhadap sumbu X itu tadi kan sama dengan 5. Sementara ini sama dengan 1. Berarti jarak P terhadap titik ini sama dengan 5 dikurangi 1. Nah, sekarang setelah ini adalah vektor titik pangkalnya di titik T karena anak panahnya dari T menuju P. Sehingga vektor ini dinamakan vektor TP. Nah, kenapa dikatakan vektor TP? Karena pangkalnya di T kemudian di ujungnya di P. Vektor TP yang berupa garis ini ada ruas garis berarah ini adalah vektor TP berbentuk geometri. Nah, kemudian saya akan menentukan vektor TP ini dalam bentuk aljabar. Nah, pangkalnya di P. Berarti dari titik pangkal menuju ujung itu bergerak sejauh 3 min 2. 3
min 2. Selalu ke kanan dikali 2. Dari T untuk menuju P itu ke kanan sejauh 3 min 2. Kemudian bergerak ke atas 5 min 1 satuan. Berarti ini adalah 5 min 1 satuan. Sehingga diproses sama dengan 3 min 2 itu adalah 5 min 1 itu adalah 4. Berarti ini bisa ditulis 5,4. Ya, demikianlah cara menentukan vektor TP berbentuk aljabar yang asalnya vektor TP berbentuk geometri. Ya, demikian. Nah, sekarang ada sebuah pola di sini. Nah, kalau ini yang pertama tadi pangkalnya di P, ujungnya di Q, inilah vektor secara geometris dari PD. P-nya 1,2, Q-nya 5,4, maka vektor P-nya ini 5 dikurangi 1. 5 dikurangi 1. Kemudian 4 dikurangi 2. Jadi ini posisinya ujung. Kalau 5,4 berarti 54. Kemudian kalau ini 1, 2, maka ini 1, 2. Maka polanya, kalau pangkalnya P itu 1,2 dan ujungnya I 5,4, maka vektor P secara aljabar nanti 5 dikurangi 1, kemudian 4 dikurangi 2. Ya. Jadi gitu. Saya ulangi, ternyata di sini, perhatikan di sini. Ternyata dari 3 persoalan yang sudah selesaikan tadi menemukan sebuah pola yang unik di sini. Pola yang teratur, ya. Kalau ada vektor secara geometris kita P ujungnya P itu 1,2, kemudian pangkalnya itu 1,2 dan ujungnya 5,4, ternyata PG secara aljabar, untuk aljabar dari vektor PG itu ternyata ini adalah tempatnya ujung. Kalau ujungnya 5,4 berarti ini 5,4. Kemudian pangkalnya 1,2 berarti 1,2. Bukan tanda minus. Ternyata juga begitu. Ini RS, pangkalnya di R, ujungnya di S, ujungnya 42, berarti ujungnya 42. Kemudian pangkalnya 1,5 berarti ini 1,5. Kemudian dibuat negatif. Ya, sama halnya ini ternyata ada keunikan. Kalau ini ada vektor TP, pangkalnya di T, ujungnya di P, maka ujungnya 35, ini adalah 35. Kemudian pangkalnya di min 21, maka ini min 21. Di situ ada sebuah pola keteraturan. Ada pola keteraturan. Ada keunikan yang di situ ada keteraturan. Saya ulangi, di sini adalah tempatnya ujung, di sini adalah tempatnya pangkal, kemudian dibungkus. Di sini adalah tempatnya ujungnya 42, ini 42. Di sini adalah tempatnya pangkal, dibungkus tanda ini. Ini juga. Di sini adalah tempatnya ujung, kemudian di sini adalah tempatnya pangkal. Nah, jadi inilah sebuah keteraturan dari 3 fakta ini. Maka kita tarik berdasarkan 3 fakta yang kita peroleh di sini. Kalau ada vektor AB, kemudian pangkalnya di titik A, ujungnya di titik B, maka secara aljabar vektor AB itu ini tempatnya pangkal, berarti pangkalnya XB, ini B, dan ini tempatnya ujung XA, sementara dibungkus tanda negatif. Yang tadi keteraturannya ada dibungkus tanda negatif. Keteraturannya dibungkus oleh tanda negatif. Inilah kesimpulan. Nah, kesimpulan. Ya.
Ini apa? Kesimpulan. Nanti ketika kita diberikan 2 titik, ya, di situ maka kita akan bisa menentukan bentuk vektor aljabar. Ya. Saya ulangi, ada kesalahan omongan sedikit. Jadi bahwa ini pola keteraturannya, kalau ujungnya 54, ini 54, pangkalnya 1,2, ini 1,2 dihubungkan negatif. Ini kalau ujungnya 4,2, maka ini 4, ini 2. Dan pangkalnya 1,5, maka ini 1,5. Ini tempatnya ujung, ini tempatnya pangkal. Nah, sesuai dengan fakta ini. Kemudian kalau di sini ini pangkalnya 35, berarti ini 35. Ini ujungnya 35, berarti ini 35. Dan pangkalnya min 21, itu min 21. Jadi ini tempatnya pangkal, ini tempatnya ujung. Berarti ini bisa disimpulkan, ini kalau ada vektor AB, pangkalnya adalah titik A, XA, YA, kemudian ujungnya titik XB, YB, maka vektor AB secara aljabar nanti inilah tempatnya ujung, XB, YB tempatnya ujung, dikurangi tempatnya pangkal, jadi unsur ujung dikurangi unsur pangkal. Ya, itulah keumuman yang teratur. Itu keumuman yang teratur yang diperoleh dari fakta ini. Saya lanjutkan. Tetap vektor di R2 dari keunikan tadi, dari keunikan yang berupa sebuah keteraturan, maka itu akan berlaku secara umum seperti yang saya berikan di pojok terakhir di sini tadi. Nah, sekarang misalkan ada titik P, koordinatnya itu adalah XP, YP, dan titik Q koordinatnya XQ, YQ. Maka PQ nanti ini tempatnya. Kalau PQ berarti pangkalnya di P, ujungnya di Q. Pangkalnya di P, ujungnya di Q. Ini vektor PQ itu, vektor itu pangkalnya di P, ujungnya di Q, berarti ini tempatnya ujung. Kalau PQ berarti ujungnya ini, berarti ini tempatnya ujung, berarti ini pangkalnya, berarti tempatnya pangkal. Tetapi kalau QP, berarti yang pangkalnya itu adalah Q, ujungnya P, berarti ini itu adalah pangkal, ini berarti ujung, karena vektornya adalah QP. Maka di sini adalah tempatnya ujungnya di P, berarti ujungnya ini. Kemudian ini tempatnya pangkalnya ada di Q. Nah, di Q, XQ, YQ. Nah, dari keumuman keteraturan bentuk yang saya jelaskan di sebelumnya tadi. Nah, juga ini nanti kalau ini ada vektor ada titik C. Titik C itu koordinatnya XC, YC. Dan titik D itu XJ, YD koordinatnya misalkan. Kalau nanti kita disuruh menentukan bentuk aljabar dari vektor CD, kalau vektor CD itu berarti pangkalnya C, ini ujungnya D. Kalau CD, berarti ujungnya D, pangkal C. Berarti ini di ujung, ini di pangkal. Berarti ini tempatnya ujung, berarti XD sama YD, dan ini tempatnya pangkal, XC sama YC. Kalau CD, pangkalnya di C, ujungnya di D. Berarti ini ujung, ini pangkal. Tetapi kalau dibalik, vektor yang mau kita tentukan nanti ada vektornya DC, maka di sini bukan lagi C-nya yang ujung,
Bukan lagi C-nya yang pangkal, tetapi D-nya yang pangkal. D-nya pangkal, C-nya ujung. Ini dibalik, ini jadi ujung dalam kasus ini jadi pangkal. Berarti kalau DC, ujungnya di C, ujungnya di C, ujungnya di C. Kemudian pangkalnya di D, pangkalnya di D seperti ini. Jadi kebalikannya, karena vektornya kebalikannya. Nah, kemudian katakanlah punya vektor yang lain, katakanlah ada titik F itu di koordinatnya XP, YG, dan titik G-nya itu koordinatnya adalah XG, YG. Kemudian kita suruh menentukan bentuk aljabar dari vektor FG. Nah, vektor FG nanti berarti ini pangkal, ini ujung, berarti ini posisinya pangkal. Posisinya ujung yaitu G, XG, YG. Ini posisinya pangkal, karena FG ini pangkal, ini ujung, ini posisinya ujung, ini posisinya pangkal. Nah, kemudian ini GF, kurang tanda vektor. Ini ada vektor GF begitu. Vektor GF nanti berarti kalau seperti ini kan pangkalnya di G, ujungnya di F. Kebalikannya dengan ini, kalau ini tadi kan pangkalnya di F, ujungnya di G. Pangkalnya di F, ujungnya di G kasus ini. Tapi untuk kasus yang kedua ini, GF pangkalnya di G, ujungnya di F. Katanya keunikan tadi, ini adalah tempatnya ujung, berarti F, ini XF sama YF, dan ini tempatnya pangkalnya lagi. Nah, seperti itu nanti dikembangkan, tapi substansinya bahwa yang kiri tempatnya ujung, yang kanan pangkal. Ini ujung, ini pangkal. Ini ujung, ini pangkal. Ini ujung, ini pangkal. Itu substansinya. Tentang simbol-simbol nanti bisa mengikuti. Ini substansinya seperti itu. Ya. Adalah ini langsung contoh. Kalau ada titik P misalkan 2,-1, Q sama dengan min 3,2, misalkan begitu. Misalkan yang pertama disuruh menentukan vektor PQ. Nah, ingat, berarti dia ujungnya Q, ujungnya Q, pangkalnya di P, ujungnya di Q. Berarti ini min 3, ini 2, jadi ini min, selalu min itu. Nah, ini tempatnya ujung, ini tempatnya pangkal. Pangkalnya 2,-1. Nah, 2, ini min 1, saya kurungi. Nah, ya nanti tidak salah paham gitu ya. Berarti ini nanti sama dengan adalah min 3, berarti min 5, 3. Ya, begitu. Kalau misalkan nanti yang ditanyakan adalah QP, vektor QP, maka tetap berarti berbeda. Ini ujungnya di P, tempatnya ujung. Berarti ini 2, min 1, min ini selalu begitu. Kemudian di tempatnya pangkalnya di Q, berarti ini min 3, begitu, pangkal sama 2. Berarti sama dengan adalah 5, min 3. Ya, ini bisa ditulis adalah dalam bentuk baris gini. Ini bisa ditulis adalah 5, min 3. Ya. Nah, kemudian ini nanti kalau yang ditanya itu panjangnya PQ, ingat bagian D. Bagian D itu membahas tentang panjang vektor. Jadi kalau ini bingung, jadi kalau ada PQ-nya sama dengan min 53, maka vektor P panjang PQ-nya nanti adalah min 5 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Min 5 kuadrat tambah kuadrat. Ingat bagian D. Berarti ini nanti sama dengan akar 25 ditambah 9. Berarti sama dengan akar 34.
Misalkan lagi dikembangkan panjangnya QP. Nah, panjangnya QP gitu. Nah, panjangnya QP ternyata, nah ingat di bagian D vektor pada bagian D itu panjang vektor. Kalau ada QP-nya sama dengan 5 sampai 3, maka panjangnya QP nanti pasti sama dengan 5 kuadrat plus min 3 kuadrat sama dengan adalah akar 25 ditambah 9 sama dengan akar 34. Oke, di sini. Dari fakta ini, perhatikan di sini. Nah, dari fakta ini, ya, nanti ada kesimpulan di akhirnya nanti. Ya. Nah, kemudian saya lanjutkan. Ini berikutnya. Kalau ini misalkan yang ditanya itu adalah vektor CD dalam bentuk aljabar, pangkalnya di C, ujungnya di D. Berarti ini tempatnya ujung, berarti 3, 1, min. Kemudian berarti ini tempatnya pangkal. Pangkalnya ini berarti min 5, 2. Berarti sama dengan 8 min 1. Ya, ini bisa ditulis sama dengan min 8, min 1. Ini bentuk kolom, ini bentuk baris. Ya, begitu. Tetapi kalau nanti yang ditanya itu adalah vektor DC, kebalikan dari ini, maka pangkalnya di D, ujungnya di C. Berarti nanti ini ujungnya di C. Nah, ini min 5, 2, min. Ini ada tempatnya pangkal. Kalau DC, C-nya ujung, berarti D-nya pangkal ini 3, 1. Berarti sama dengan min 8, 1. Ya. Kalau nanti yang ditanya itu adalah panjangnya CD, gitu, vektor CD, ingat di bagian yang D tentang panjang vektor. Kalau vektornya CD seperti ini, maka panjangnya CD nanti akar ini 8 kuadrat plus min 1 kuadrat akar 64 ditambah 1 sama dengan akar 65. Tetapi kalau yang ditanyakan panjangnya adalah DC, gitu, panjangnya DC, akar, ingat juga di bagian D. Nah, kalau DC ini berarti min 8 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 64 ditambah 1 sama dengan 5. Nah, berikutnya lagi, misalkan contoh yang lain. Contoh yang lain ini adalah titik F-nya 6,2, titik G-nya min 4, min 5. Misalkan yang ditanyakan adalah vektornya FG, begitu. Berarti F-nya pangkal, G-nya ujung. Berarti tempatnya ujung min 4, min 5, begitu, min. Ini tempatnya pangkalnya di F 6, min 2 sama dengan itu. Ini bisa ditulis, ini bisa ditulis juga min 8,1. Nah, ini nanti berarti min 10, min 5 plus 2, min 3. Ini juga bisa ditulis min 10, min 3. Misalkan lagi adalah yang ditanyakan adalah vektor GF. Nah, ujungnya di F, pangkalnya di G, ujungnya di F, jadi ini jadi ujung 6 min 2, min, ini tempatnya pangkalnya di G, min 4, min 5. Ya, berarti sama dengan 10, ini adalah 3. Bisa ditulis 10,3. Gitu. Ini lihat yang tadi, lihat yang barusan tadi. Kemudian kalau yang ditanyakan adalah panjangnya FG, gitu, vektor FG, begitu. Ini lihat bagian D, ini bagian E.
Lihat bagian D itu adalah panjang vektor. Kalau ada vektornya begini, maka panjangnya nanti adalah min 10 kuadrat ditambah min 3 kuadrat sama dengan 100 ditambah 9 akar 109. Gitu. Kalau yang ditanyakan adalah GF, panjangnya GF, nah, vektor GF-nya ini berarti sama dengan akar 10 kuadrat plus 3 kuadrat sama dengan akar 100 plus 9 sama dengan akar 109. Ya, itulah contoh kita mengambil dari keteraturan menentukan rumus, ya, menentukan aturan yang berkaitan dengan mengubah atau kita ingin membentuk vektor dalam bentuk aljabar seperti itu. Ya. Ini saya ulangi sejenak di sini nanti. Coba perhatikan di sini. Kita menemukan keunikan baru di sini. Kita belajar matematika itu di situ mengilhami kita untuk menemukan sebuah keunikan yang dimana keunikan itu mengandung unsur sebuah keteraturan, dan akhirnya jadi hal-hal yang khusus itu maka akan berlaku menjadi hal-hal yang umum. Ya, contoh berikut ini. Coba perhatikan PQ sama dengan QP. PQ sama dengan QP. Nah, coba ini. Kalau ini saya analisis, nah, PQ sama dengan min QP. Apa buktinya di sini? Kita cek apakah benar PQ itu sama dengan min QP dalam kasus ini. Ya. Kita cek. Ini pengeceknya. PQ-nya itu adalah min 53. Min 53. Itu PQ-nya. Sementara min ini buktikan ini min, nah, gitu. Sementara QP-nya adalah 5 min 3. Apakah ini sama? Ya. Apakah ini sama? Dicek, ternyata ini itu min 5, ini 3 gitu. Nah, ternyata ini adalah min 5, ini sama itu adalah 3. Nah, di sini apa kesimpulannya? Inilah kesimpulannya. Bahwa PQ itu sama dengan min QP. PQ itu sama dengan min QP. Ini kesimpulan. Nah. Dan ternyata coba perhatikan. Panjangnya PQ sama dengan akar 34. Dan panjangnya QP sama dengan akar 34. Berarti nanti kalau ada vektor begitu, nanti pasti kesimpulan yang kedua apa? Kesimpulan yang kedua, panjangnya PQ sama dengan panjangnya QP. Nah, itulah kesimpulan yang kedua dari fakta ini. Jadi kalau ada PQ kemudian ada QP, maka hubungannya PQ sama dengan min QP. Atau nanti dibalik adalah QP sama dengan min PQ. Nah, ini juga begitu. Coba lihat di sini. Sama. Jadi nanti sama kasusnya itu sama. Nah, apa dia kasusnya itu? Bahwa vektor CD itu sama dengan min vektor DC. Nah, ini kalian buktikan seperti ini. Nah, dan ternyata panjangnya vektor CD itu sama dengan panjangnya vektor DC. Nah, sama. Kalau ada vektor CD sama dengan vektor DC, ini juga bisa, ini bisa juga. Nanti berlaku, untuk ini berlaku adalah perbalikannya. Berarti vektor DC-nya nanti juga sama dengan min vektor CD. Nah, ini buktikan di sini.
Ini nanti juga begitu dari hal yang tadi ya sudah dibuktikan di bagian yang pertama ini. Nanti misalkan buktikan apakah betul vektor CD itu sama dengan min vektor DC seperti itu. Kemudian panjangnya CD sudah sama dengan panjangnya DC, memang sudah terbukti, tidak saya buktikan. Ini perlu buktikan dengan menggunakan seperti itu, ini buktikan dengan menggunakan seperti itu. Ini nanti juga begitu, maka akan berlaku begitu, akan berlaku apa? Di sini vektor FG, nah, vektor FG itu nanti sama dengan min vektor GF. Berarti, nah, tetapi panjangnya FG, nah, panjangnya vektor FG itu sama dengan panjangnya vektor GF. Nah, ini nanti juga begitu dampaknya. Nah, buktikan. Berarti nanti pasti vektornya GF sama dengan vektor apa min vektor FG. Nah, biar kelihatan ini saya tanda min gitu. Nah, beginilah belajar matematik. Ternyata di sela-sela kita menyelesaikan sesuatu hal gitu, kita menyelesaikan sesuatu hal, kita menemukan hal yang baru. Jadi sebenarnya belajar matematik itu belajar menemukan hal-hal yang baru ketika kita melakukan sesuatu, ya. Kalau sesuatu bisa melakukan penelitian di situ ataukah pengamatan, mungkin di situ akan menemukan hal yang baru. Jadi belajar matematika itu belajar mengamati, belajar menyimpulkan, belajar menganalisis. Ya, saya berikutnya adalah vektor di R3. Di R3 artinya vektor pada ruang. Ruang itu berarti di situ ada ruangan, seperti di ruang kelas, gitu ya. Kelas. Nah, ini vektor di R3. Ini R3. R3. Ini R3. Ilustrasi R3. Ini itu adalah ilustrasi R2. Bedanya di sini perhatikan. Jadi ini mungkin di antara kalian ada yang baru kenal. Kalau R2 itu ada X, sumbu X, ada sumbu Y. Antara sumbu Y dengan sumbu X itu nanti adalah tegak lurus. Tegak lurus. Nah, itu namanya pada bidang, pada R2. Jadi koordinatnya, jadi tentu titik-titik di sini nanti koordinatnya adalah X, Y. Jadi titiknya nanti adalah X, Y pada R2 itu. Tetapi kalau pada R3 nanti ini kan sumbunya ada dua, sumbu X ada sumbu Y, dampaknya ya titiknya nanti katakanlah di sini nanti ada titik, ya titiknya itu adalah X, Y. X, Y. Nah, tetapi di R3 nanti ada sumbunya ada 3. Di sumbu X ini di ruangan ini saya bantuan ini. Kubus ini sebagai bantuan untuk memahami bahwa dia itu berada di R3 gitu. Yang seperti ini itu namanya sumbu X yang menghadap kita ya. Misalnya kita ini sumbu X ini kan kursi ini sumbu X. Kemudian yang mendatar. Nah, jadi ini X itu depan belakang kalau istilahnya. Kalau depan begitu, depan itu adalah X yang ini. Nah, ini sampai 3 ini. Kalau begini ke kiri dan ke kanan ini adalah sumbu Y, sumbu Y, sumbu Y. Ini ada sumbu Y. Kemudian yang ke atas adalah sumbu Z. Jadi ada 3 sumbu koordinat. Kalau ada 2 sumbu, sumbu X dan sumbu Y. Kalau di sini nanti ada 3 sumbu koordinat. Nah, kalau tadi Y sama X itu selalu tegak lurus. Nah, terus kemudian di pangkalnya ini titiknya adalah 0,0 gitu ya. Nah, kemudian tetapi kalau pada di R3 ini, antara sumbu Y dengan sumbu X dan antara sumbu Y ini dengan sumbu ini tegak lurus. Antara sumbu Y dengan sumbu Z tegak lurus. Antara sumbu Y dengan sumbu Z itu juga tegak lurus.
Antara sumbu X dengan sumbu Z juga tegak lurus. Antara sumbu X dengan sumbu Z itu tegak lurus. Saya ulangi. Antara sumbu Y dengan sumbu Z tegak lurus. Antara sumbu Y dengan sumbu X juga tegak lurus. Antara sumbu Z dengan sumbu X juga tegak lurus. Inilah perbedaan antara R3 dengan R2. Kalau titiknya nanti, ini titiknya itu XY karena koordinat sumbunya ada sumbu X dan sumbu Y. Tetapi misalkan nanti ada titik, sembarang titik begitu, katakanlah di sini titiknya itu, di ruangan itu, ini titiknya ada X, Y, Z. Jadi yang membedakan antara R2 dengan R3 nanti adalah tambah satu sumbu. Kalau ini pada dimensi 3, dia punya volume, ada volumenya. Kalau di sini adalah punya luas. Dan titiknya adalah X, Y. Di sini adalah titiknya adalah X, Y, Z. Gitulah. Berikutnya saya ke inti vektor pada R3. Jadi secara logika berpikir sama. Untuk menentukan vektor secara aljabar jika diketahui dua titik. Misalkan ini pada dimensi 3, pada R3 ya. Berarti P-nya terdiri dari XP, YP, ZP. Kalau pada dimensi 2, P-nya XP, YP saja, tidak ada ZP. Kemudian Q-nya kalau pada R3 itu XQ, YQ sama ZQ. Kemudian kalau pada R2, Q-nya itu XQ sama YQ, tidak ada ZQ. Sekarang bagaimana kalau menentukan vektor PQ? Sama posisinya. Ini tempatnya, kalau ini pangkal, ini ujung, ini tempatnya ujung, berarti ujungnya ini, berarti ini XQ, ada 3 unsur bedanya, ini YQ dan ini ZQ. Begitu dikurangi, karena PQ itu ujungnya Q, dan pangkalnya P, berarti ini XP. Ini YP, ini ZP. Nah, jadi analog berpikirnya seperti di R2. Ya. Kemudian andaikan nanti disuruh menentukan vektor QP begitu, berarti nanti ini yang jadi ujung itu adalah titik P. Ini jadi ujungnya. Berarti tempatnya ujung XP, YP, ZP. Kurangi dan pangkalnya Q ya, jadi pangkal. Kalau di awal tadi ujungnya Q, pangkalnya P. Kalau Q P ujungnya P, pangkalnya Q. Mari dikurangi XQ, YQ sama ZQ. Nah, jadi sama analog. Jadi proses berpikirnya, cara berpikirnya adalah sama. Nah, misalkan di sini, kalau misalkan yang ditanyakan adalah vektor CD, nah, pada 3 dimensi, pada 3, CD itu berarti ujungnya di D, ini jadi ujung, berarti tempatnya ujung XD, YD sama ZD, kemudian dikurangi gitu, nah, dikurangi sama dari pangkalnya ada XC. Bentuknya titik C, XC, kemudian YZ, kemudian ZC. Ya, seperti itu. Andaikan lagi disuruh menentukan vektor DC. Saya akan menentukan vektor DC. Siapakah vektor DC-nya? Vektor DC-nya itu nanti sama dengan, berarti ujungnya adalah titik C. Nah, ini jadi ujung. XC, YC, ZC. Kurangi, ujung. Ini tempatnya pangkal, berarti di D. D adalah pangkalnya XD, YD sama ZD. Nah, seperti ini cara menentukan vektor dalam bentuk aljabar jika titiknya itu pada diketahui 2 titik pada R3. Jadi sebetulnya sama. Sebenarnya kalau di R2 ini tidak ada, gitu kan? Di R2 itu ini tidak ada, Karena R2 itu hanya X dan Y.
Kita jelaskan di sistem sumbu koordinat. Kemudian pada sistem R3 ada sumbu X, ada sumbu Y, ada sumbu Z. Ya, begitu. Misalkan kita P sudah konkret, P-nya itu 2,1,3, Q-nya itu 4, 2, 3. Berarti ini XP-nya, ini XP-nya, ini YP-nya, ini ZP-nya. Berarti ini adalah X-nya, ini Y-nya, ini Z-nya. Kemudian misalkan yang ditanyakan adalah vektor PQ. Berarti berarti ujungnya di Q. 4, 2, min 3. Min. Pangkalnya P. Berarti 2, min 1,3. Berarti sama dengan 2, 3, min 6. Nah Pak, 4 kurangi 2, 2 min 1, 3, min 3, min 3, 6. Berarti juga bisa ditulis 2,3, min 6. Gitu. Kemudian misalkan yang ditanya adalah vektor QP. Nah, vektor QP. Nah, berarti ujungnya sekarang P. Ini jadi ujung 2, min 1, 3, min. Ini pangkal. Q pangkalnya, ini pangkal ini. 4, 2, min 3. Berarti sama dengan min 2, min 3, 6. Ini itu bisa ditulis min 2, min 3,6. Ya. Sama juga, misalkan nanti yang ditanyakan adalah panjang vektor PQ analog. Nah, berarti lihat bagian E, ini tinggal tambah 1 unsur. Kalau bagian ini kan dimensi 2, R2, hanya 2 unsur. Ini ada 3 unsur, berarti nanti 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus 6 kuadrat sama dengan akar 4 ditambah 9 ditambah 36. 2 kuadrat 4, 9, 36. Berarti sama dengan ini 49 sama dengan akar 49 sama dengan 7. Misalkan yang ditanya adalah panjangnya QP, lihat pada bagian D sama, cuma ini pada R3, berarti nanti adalah akar min 2 kuadrat min 3 kuadrat plus 6 kuadrat sama dengan akar 4 plus 9 plus 36 berarti sama dengan akar 49 juga sama dengan 7. Ya, dari sini itu ada kesimpulan juga seperti tadi, sama apa tulisannya? Jelas ini PQ juga sama dengan vektor min QP. Nah, itu tadi buktikan tuh. Atau QP-nya nanti juga sama dengan min PQ. Nah, buktikan seperti di R2 tadi. Ini nanti juga kesimpulannya itu adalah panjangnya PQ ternyata sama dengan panjangnya QP. Kita dibuktikan ini. Nah, yang contoh kedua. Ini misalkan yang ditanyakan vektor CD. Sama, berarti ujungnya D jadi ujung 2 min 4 min 3 min pangkalnya di C, berarti ini min 3 1 2. Nah, kalau saya tulis berarti ini adalah 5 begitu, ini adalah min 5, ini adalah min 5 ya. Sekarang kalau yang ditanyakan adalah vektor DC gitu, berarti ujungnya di C jadi ujung min 3 1 2 min pangkalnya di D sekarang 2 min 4 begitu min 3 berarti sama dengan min 5. Nah, 5
Misalkan yang ditanya adalah panjangnya vektor CD, begitu ya, sama akar 5 kuadrat plus min 5 kuadrat plus 5 kuadrat sama dengan akar 25 ditambah 25 ditambah 25 sama dengan akar 75. Itu sama dengan 25 dikalikan 3, 5 akar 3. Misalkan yang ditanya itu nanti adalah panjangnya DC, begitu, sama dengan ya, biar nanti cukup, ini saya pindah begitu karena ada sesuatu hal. Nah, ini nanti sama dengan akar 75 sama dengan 5 akar 3. Nah, berikutnya nanti kau yang tanyakan panjangnya vektor DC sama ini akar min 5 kuadrat plus 5 kuadrat. Sorry, tadi ini min 5 karena ini min 5 sama dengan, berarti kalau DC panjangnya min 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat tambah 5 kuadrat sama dengan akar 25 plus 25 plus 25 sama dengan akar 75 sama dengan 5 akar 3. Ya, dari ini juga bisa disimpulkan, jelas dan buktikan. Yang pertama itu vektor CD itu sama dengan min vektor DC. Kemudian atau dibalik, vektor DC-nya nanti sama dengan min vektor CD. Tetapi ini sama panjangnya CD, vektor CD sama dengan panjangnya vektor DC. Nah, itulah vektor pada R3. Jadi itu analog di sini. Cuma kalau pada R3 itu ini ada. Tetapi kalau pada R2 ini tidak ada. Jadi pada R2 ini tidak ada, tapi pada R3 ada. Ini ya. Nah. Di ini sama, di prosesnya sama. Ini juga begitu. Prosesnya sama. Ya, seperti itu. Ya, ini untuk latihan biar pemahamanmu terhadap konsep vektor untuk aljabar jika diketahui 2 titik kalian semakin kuat. Jadi contoh soal yang pertama itu titik di R2, kemudian yang kedua itu titik di R3. Ini sama, nanti kalian kerjakan di sini. Kalau diketahui ini titik A dan B pada R2, kemudian disuruh menentukan vektor AB, suruh menentukan vektor BA, suruh menentukan panjangnya vektor AB, kemudian suruh menentukan panjangnya vektor BA. Baru yang ini berarti ada 2 titik pada R3. Ini titik pada R3. Ada titik di R3. Kemudian kita suruh menentukan vektor CD, kemudian vektor DC, kemudian panjangnya vektor CD, dan kemudian panjangnya vektor DC. Nah, ini penting tentang konsep vektor yang terlahir dari 2 titik, baik pada dimensi 2 maupun pada dimensi 3. Kemudian juga penting konsep panjang vektor baik pada R2 maupun pada R3. Jadi ini kamu kerjakan biar pemahamanmu terhadap konsep vektor bentuk aljabar baik di R2 maupun R3 semakin kuat. Kemudian konsepmu tentang menentukan panjang vektor baik di R2 maupun R3 juga semakin kuat. Ya, demikian.